Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu mahasiswa program sarjana kelas kerjasama semester 5, mahasiswa STI Al-Masturiah yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Hari ini kita bisa berkumpul walaupun dalam keadaan Zoom meeting. Saya mohon maaf belum bisa pulang ke Sukabumi karena hari kemarin selesai kegiatan pukul 6 sore di Bandung, acara debat publik terakhir Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi di Hotel Sultan Raja Soreang. Sekarang dengan segala keriuhannya, akhirnya kita nggak dulu pulang, tapi mungkin hari besok pagi. Oke, bicara tentang kelompok 9, materi instrumen dalam penelitian. Kalau sudah masuk ke tahapan penyusunan instrumen, ini berarti Anda sudah menyelesaikan bab 3, mau masuk bab 4. Itu kalau dalam penelitian itu begitu. Nah, instrumen penelitian itu adalah seperangkat alat yang digunakan oleh si peneliti dalam rangka mengumpulkan data yang relevan, yang harus sesuai dengan tujuan penelitian. Instrumen itu bisa berupa kuesioner, bisa berupa wawancara, bisa berupa observasi, bisa berupa tes atau perangkat lainnya yang kira-kira bisa dipakai untuk mengukur variabel tertentu dalam penelitian. Nah, instrumen yang baik itu tentunya harus valid. Ya. Kemudian instrumen yang baik itu harus juga reliable. Jadi valid dan reliable itu adalah syarat bisa dipakainya instrumen dalam penelitian. Nah, kalau Anda baca bukunya Sugiono, di situ disebutkan bahwa instrumen itu adalah alat bantu yang digunakan untuk mengungkapkan atau mengukur fenomena sesuai dengan kebutuhan penelitian. Misalnya, dalam penelitian kuantitatif, instrumen itu biasanya yang digunakan adalah ada skalanya, ada alat ukurnya, sedangkan dalam kualitatif itu biasanya si instrumennya sering berupa pedoman wawancara ataupun catatan lapangan. Kan? Nah, sekarang kita bicara jenis-jenis instrumen. Instrumen itu jenisnya ada yang dilihat dari pendekatan penelitian yang digunakan. Ada pendekatan kuantitatif, ada pendekatan yang kualitatif. Nah, untuk kuantitatif yang bisa digunakan ada 3. 1 kuesioner, 2 tes, dan lembar observasi terstruktur. Tapi ada juga yang tidak menggunakan observasi, hanya tes dan kuesioner saja. Sementara dalam kualitatif, pedoman yang bisa dipakai untuk Anda mengambil data itu dengan pedoman wawancara dan lembar observasi yang tidak struktur dan juga dokumentasi. Ada 3 tuh, ya, untuk instrumen kualitatif. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkah yang harus dipakai, yang harus digunakan dalam mengembangkan instrumen penelitian. Nah, pengembangan instrumen penelitian itu adalah proses yang sistematis untuk memastikan bahwa si alat ini mampu mengumpulkan data yang sesuai. Terus, kalau bicara bagaimana langkah-langkahnya, tadi juga sudah ada penjelasan. Langkah-langkahnya pertama adalah mengidentifikasi dari variabel penelitian. Pasti. Kalau tidak mendeteksi variabelnya, kita tidak tahu ini yang akan digunakan adalah kuantitatif atau kualitatif. Ya. Yang kedua, penentuan indikator variabel. Ini kita sudah membahas tentang variabelnya, tentu juga harus membahas juga yang namanya
teori-teori yang berkaitan dengan variabel tersebut. Penentuan indikator, Bapak Ibu, istilah indikator itu kalau dalam bahasa kita adalah penanda dari sesuatu. Contoh, disebut ganteng itu variabel. Indikatornya apa? Contoh, kulitnya mulus, atau putih, atau tidak berjerawat. Tidak berjerawat, putih, itu tuh indikator. Ya, seperti siswa itu rajin. Ciri rajin apa? Datang ke sekolah tepat waktu, mengumpulkan tugas, duduknya di depan, selalu bertanya, itu indikator rajin. Nah, setiap variabel itu harus memiliki indikator yang jelas. Nah, indikator ini adalah karakteristik atau aspek yang mencerminkan ciri dari variabel tersebut. Satu. Yang kedua, yang ketiga, sorry. Jadi yang pertama identifikasi ya, identifikasi variabel penelitian. Yang keduanya penentuan indikator variabel. Yang ketiganya adalah perancangan instrumen. Kumaha caranya instrumen teh? Instrumen itu dirancang berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Misalnya untuk variabel motivasi belajar, indikatornya bisa berupa minat terhadap pelajaran atau frekuensi belajar. Nah, kalau ditanya, Kang, saya pengen tahu indikator dari sebuah variabel, diambilnya dari mana? Ternyata diambilnya dari berbagai hasil research yang kemudian Anda ambil mana yang tepat dan diperlukan untuk menjadi pelengkap dalam penelitian. Jadi sangat boleh terjadi eh, variabelnya motivasi, si A dan si B, si C, ada tiga orang yang variabelnya motivasi. Tetapi pas ambil teori dari mana saja dia mengambil teori tentang motivasi, itu akan sangat berpengaruh terhadap eh, apa indikator apa yang akan diambil dari setiap variabel, dari setiap apa teori yang diambil itu. Jadi pengambilan apa ya sebutnya tuh teori dan buku pun itu berpengaruh terhadap uh, indikator apa yang akan digunakan di dalam penulisan instrumen tersebut. Ya. Lalu ada uji validitas. Kalau uji validitas itu mengacu pada sejauh mana si instrumen itu mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Valid itu kan sahih. Ya. Nah, validitas itu dapat diuji dengan analisis faktor, ada analisis konstruk, atau analisis isi. Itu kalian bisa baca dalam bukunya Sugiono. Ada 3 jenis validitas. Lalu yang kelima ada uji reliabilitas. Reliabilitas itu adalah konsisten hasil yang diperoleh dari instrumen. Maksudnya, pengujian dari reliabilitas sering dilakukan dengan metode seperti metodenya Cronch-Batch-Alpha. Cronch-Batch-Alpha. Cronch-Batch-Alpha itu salah satu instrumen untuk mengukur reliabilitas untuk instrumen yang berbasis skala. Nah, lalu yang terakhir adalah bukan yang terakhir, yang keenam itu adalah revisi instrumen. Jadi ketika sudah menentukan uji yang pertama tadi mengidentifikasi variabel penelitian, penentuan indikator variabel, perancangan instrumen, uji validitas, lalu yang kelima uji reliabilitas, yang keenam adalah revisi instrumen. Jadi tahapannya boleh jadi harus ada revisi juga untuk instrumennya. Berdasarkan apa itu? Berdasarkan uji validitas dan reliabilitas. Ya. Si peneliti harus melakukan revisi dalam rangka memperbaiki kelemahan pada instrumen. Dan enaknya lagi kalau sekarang itu kalau untuk mengadakan uji validitas dan reliabilitas dapat dengan secara otomatis menggunakan software. Tinggal masukin datanya, kalau datanya oke, masukin ke softwarenya, diklik, sudah nanti keluar berapa persentasenya, berapa ini bisa diterima atau tidak dan seterusnya. Oke, itu yang keenam, revisi instrumen. Yang ketujuh adalah menggunakan instrumen tersebut, artinya menggunakan instrumen yang sudah direvisi. Maka kalau Anda mau tahu tentang bagaimana sebuah research itu dilakukan, yang penting itu tahapannya dilalui dengan benar. Jangan sampai tahapannya sama sekali terlewat. Ya.
Nah, tadi sudah dijelaskan tentang kriteria instrumen yang baik itu seperti apa. Ada yang valid, reliabilitas, praktis, dan juga sensitivitasnya juga muncul. Nah, itu tentang bagaimana apa dan bagaimana teori-teori dasar yang terkait dengan metode penelitian khususnya di bagian tentang penyusunan instrumen. Ingat ya, termasuk instrumen wawancara pun itu harus diturunkan dari variabel yang ditanyakan dalam pertanyaan itu. Ini hati-hati. Anda harus bisa tahu bahwa yang namanya pertanyaan itu harus sesuai dengan rumusan tujuan. Jangan ngaco. Ya. Jadi jangan gini, abdi mah ada mau wawancara mah kumaha abdi beda, abdi mah nu apal eusina gitu. Ya teu nanaon sih, tapi kan nanaonan gitu maksudnya. Ya. Jangan sampai terjadi. Tapi Anda harus melakukan yang namanya pengumpulan. Kumpulkan referensi-referensi terkait, nanti cari bagaimana mereka menjelaskan tentang motivasi, bagaimana cara mereka menjelaskan tentang apa minat belajar atau prestasi. Ketika disambungkan dengan judul itu bisa jadi judul baru. Gitu. Oke, nah berarti kalau begitu maka sebuah keputusan akhir dari riset itu hakikatnya adalah proses yang sudah ditempuh dengan sangat sistematis. Jadi nggak boleh Anda menganggap penelitian itu biasa-biasa aja. Sekecil apapun kalau dia dilakukan dengan benar, maka tidak ada alasan kita menolak apa yang mereka sampaikan. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada? Punten Kang, izin bertanya. Ya, silakan Bu. Berarti wawancara dan observasi itu tidak hanya untuk penelitian kualitatif ya Kang, kuantitatif juga bisa. Bisa, tapi dia bukan sebagai data utama. Contoh, Ibu bikin skripsi, proposalnya, tapi kan harus ada studi pendahuluan dulu. Dari studi pendahuluan itu kan diambil data hasil wawancara, data hasil observasi. Padahal penelitiannya kuantitatif, tapi pada saat Anda melakukan studi pendahuluan, maka wawancara dan observasi tadi itu bisa dijadikan sebagai naon? Sebagai bahan dalam penulisan skripsi Anda. Jadi kalau ditanya, bolehkah kita menggunakan wawancara dalam penelitian kuantitatif? Bisa, tapi dia sebatas kepentingannya untuk sebagai studi pendahuluan. Bukan diambil untuk nanti pembahasan data. Karena kalau untuk data di kuantitatif, ya sudah ada menggunakan kuesioner. Begitu, Bu. Mohon Kang atau Atau, mohon. yuk, bangga. Ada yang lain? Siapa nih yang raise hand? Saya Kang Punten. Yuk, bangga. Untuk revisi instrumen itu maksudnya seperti apa Kang? Apakah kita mengganti instrumen Oke. atau Begini, Bapak Ibu, enaknya sih memang sambil melihat skripsi atau tesis ataupun disertasi ya. Jadi yang namanya uji validitas dan reliabilitas itu dalam penelitian kuantitatif, salah satunya adalah cara untuk memastikan instrumen mana saja item yang dapat dipakai untuk melakukan itu. Contoh, contoh ya, pada saat membuat instrumen kuesioner untuk motivasi, dibuatlah instrumen isinya teh ada 30 buah pertanyaan. Nah, setelah dibuat 30 buah pertanyaan itu si instrumen itu langsung dibagikan ke populasi, Bu. Tapi harus dia itu diuji validitas dan reliabilitasnya itu di mana? Di sekolah tersebut tapi beda jenjang atau beda kelas. Boleh. Yang penting sekolah itu. Pak, boleh nggak sekolahnya di tempat yang lain? Silakan saja. Tapi dengan kriteria yang dimaksud sesuai dengan di lokasi penelitian. Kalau nanti sudah dilakukan yang namanya uji validitas, caranya gimana uji validitasnya? Diukur nanti mana yang valid, mana yang tidak valid, reliable, mana yang tidak reliable. Itu yang kemudian
Yang 30 soal tadi ketika dibagikan di uji validitas dan elektabilitas, boleh jadi turun jadi 20 soal nilai. Nah, 20 itulah soal yang diberikan kepada responden Anda. 20 soal itu diberikan ke responden. Nanti diukurnya mana? 20 berarti dari 30 ke 20 itu yang disebut dengan revisi artikel. Demikian, Bu. Halo? Muntah hatur. Yuk, ada lagi silakan. Halo? Yuk, mangga. Siapa nih lesen? Siap. Halo? Boleh, Lilis? Suara saya nggak kedengaran? Kedengaran, Kang. Ya, Di ulang sininya lagi. lagi hujan, Kang. Oh, hujan. Oh, iya. Iya, Kang, lagi hujan. Oke. Nanti tolong saya dibantu ya pengumpulan tugas yang tabel anotasi tadi dengan file-file skripsinya. Tolong di Google Drive kan Bu Lilis ya. Ya, Kang. Itu deadline sampai kapan, Kang, pengumpulannya? Ya hari besok lah. Sok nanti besok langsung kirimkan linknya biar saya periksa. Kan udah lama itu mah tugasnya. Ampun. Ya. Kang, kalau besok sepertinya belum pada siap. Ah, alasan wae ati kamari tiap saminggu minta 2 minggu, 2 minggu jadi 3 minggu aja jadi pohong kete kayaknya kebiasaan Kang, ya. kalau misalnya tidak sampai 10 itu bagaimana, Kang? Katanya Aku udah kesulitan. gampang nyari 10 biji mah Bu, tinggal Kenapa nyari di gimana, Kang? Google Scholar atau di Scopus.com atau di Science Direct atau di Research Rabbit, banyak banget Katanya nulis pada mendapatkan yang skripsi kuantitatif itu kan, kalau kualitatif banyak. yang oge banyak oge kuantitatif nyarinya di kolom kecil atau di kolom besar. Di kolom kecil mah dapatnya sedikit, mainnya di kolom besar tuh. Ya Bu, tulis di toolbar YouTube cara tutorial mendapatkan referensi terbaik, nanti bakal muncul sendiri caranya gitu Bu. Lamun tidak kreatif nyari di YouTube tentang tutorial-tutorial itu, nanti Anda akan kelewat terus sama orang lain gitu ya. Iya, Kang, makasih. Oke. Ditunggu besok ya, jam 9 ditunggu. Kang, izin tanya, Kang, tentang tugas Mangga, itu, Kang. mangga. Kalau yang itu limitation itu maksudnya apa sih, Kang? Sama rekomendasinya maksudnya tuh eh, Gimana Bu? Ulangi. yang yang untuk limitation sama recommendation itu Oke. isinya tuh berarti kayak gimana, Kang? Itu Gini, yang belum ngerti. gini, Bu. Untung ditanyakan, lamun teu ditanyakan berarti dianggapnya nggak bisa jadi artinya. Untung ada yang nanya. Terima kasih sudah ditanyakan. Limitation itu artinya keterbatasan. Dalam setiap penelitian, si peneliti itu wajib mencantumkan apa keterbatasan dari penelitiannya, apa kelemahan dari penelitiannya. Hati-hati, menuliskan keterbatasan atau kelemahan dalam penelitian itu bukan kesalahan dan bukan aib. Justru dengan adanya keterbatasan penelitian, kita jadi tahu
di wilayah mana atau di bagian mana kita bisa mempertimbangkan penelitian selanjutnya dari penelitian itu. Contoh nih, contoh. Penelitian ini terbatas pada komponen variabel, metode belajar, kompetensi guru, dan kualitas sarana prasarana terhadap prestasi belajar siswa. Masih terdapat hal-hal yang belum dikaji seperti peran manajerial kepala sekolah, budaya sekolah, campur tangan pemerintah daerah terhadap peningkatan mutu belajar agama di jenjang sekolah. Nah, berarti kan dia sudah mengakui bahwa ada keterbatasan dalam riset dia. Salah satunya risetnya tentang variabel yang dikajinya. Itu. Makanya ditulis di situ limitation-nya apa. Nah, sementara kalau rekomendasi, coba Anda baca di dalam skripsi atau di dalam skripsi dia, ada nggak kira-kira saran-saran rekomendasi untuk peneliti selanjutnya? Itu, teh. Bukan rekomendasi bab 5 ya, awas ya. Sekali lagi, bukan rekomendasi bab 5. Saya ulangi. Limitations and recommendations adalah tulisan yang dibuat oleh si peneliti untuk menunjukkan apa kelemahan dari dia punya penelitian yang boleh jadi akan dilengkapi oleh para peneliti-peneliti lainnya. Begitu. Dan rekomendasi itu artinya hal-hal yang direkomendasikan oleh si peneliti di tesis atau deskripsi itu untuk nanti kita bisa tindak lanjuti. Gitu. Gimana, Kartos? Nuhun Kang, nuhun, hatur nuhun Yuk, Kang. hatur nuhun. Ada yang lain? Ayo, Bu Lilis, ada pertanyaan? Masih hujan di Almas? Masih Kang. Ya, oke lah. Kalau gitu silakan kerjakan saja tugasnya biar besok bisa dikumpulkan. Ya, Bu Lilis, gitunya Bu Lilis. Oke. Siap Kang. Mudah-mudahan minggu depan saya bisa di sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.